Halo pemirsa yang baik hati, kami ketemu lagi dengan para pemirsa kami Agung SS Oil Gas Mine Law Channel. ketemu dengan para pemirsa. Ya, adapun episode saat ini kami sudah mempersiapkan tema yang menarik, yaitu 6 tips kenal jati diri kita. Nah, untuk hal ini kita akan mengeksplorasi jati diri kita, ya. Nah, kita lihat bahwa kita sering dalam perjalanan itu mencari, setiap orang akan mencari, ingin tahu apa jati dirinya dia, siapa saya, kenapa saya ada di dunia ini, dan untuk apa, maksud apa, makna apa. Nah, dari pengalaman jatuh bangun ya ke dalam tahapan mencari ini, mengeksplorasi jati diri kita dalam kehidupan. Setiap manusia akan mengalami jatuh bangun. Dan apakah dia dengan jatuh bangun itu akan menemukan jati dirinya? Nah, hal ini akan dilakukan dan kami akan mencoba cari, karena pada fakta kenyataannya ada yang dapat menemukan jati dirinya secara dini, tapi ada juga di tengah jalan dalam kehidupannya baru menemukan jati diri, dan mungkin ada di ujung-ujung jalan baru menemukan jati diri, tapi mungkin juga ada yang belum menemukan jati diri dalam selama kehidupan ini. No problem, karena mungkin potensi untuk mengenal diri sendiri itu tidak tertanam atau tidak terbuilt-in di dalam dirinya, karena itu memang berbeda-beda. Masing-masing manusia itu punya karakter dan potensi-potensi masing-masing sendiri. Nah, akibat atau berdasarkan pemikiran-pemikiran kami tadi, kami memberanikan diri untuk mencari, mengeksplorasi, mengerangkum ada berapa sih tips-tips yang bisa kami sajikan. Tentunya berbeda ya antara satu YouTuber atau satu blogger dengan blogger lain ya. Nah, ini hanya berdasarkan pengalaman kami sendiri. Oke, sebagai manusia yang pernah menjalani bekerja sebagai di perusahaan orang atau di perusahaan yang besar, maupun mencoba bereksplorasi membuka wadah sendiri. Oke. Nah, kita lihat bahwa tips pertama yang penting untuk kita amati adalah kita harus apa? Kita harus tahu potensi keunikan diri kita. Nah, untuk itu kita harus mengeksplorasi, ya kan, mencari apa sebenarnya potensi dari diri kita. Keunikan daripada pribadi individu masing-masing berbeda satu dengan lainnya, dan itu bisa kita lihat di masa kecil. Cuman kalau waktu masa kecil kita sedang mencari, kita perlu tuntunan dari orang tua kita, dari sekitar keluarga kita, maupun dari lingkungan sekolah kita. Itu tergantung setiap wilayah, ya, ini peradaban dan tata cara kurikulum yang berbeda-beda, misalnya di sekolahnya, ya kan, maupun sistem pendidikan di keluarganya masing-masing berbeda-beda, ya kan. Apalagi kalau kita ada kesempatan ke luar negeri sekarang, cukup dengan lihat TV, ya kan, kita bisa, karena banyak TV luar negeri kan, ya, kita mengadakan perbandingan untuk hal itu. Nah, kalau kita sudah melalui satu kehidupan yang agak panjang, misalnya seperti penulis atau operator daripada YouTube channel kami ini, nah, kami suka mengamati, ya kan, itu sangat menarik bagi kami. Berbeda emang satu negara dengan negara lain. Nah, kalau di ibu kota misalnya, kita di negara kita, wah, itu kebanyakan sudah taman-taman itu sangat kurang. Iya, dirasakan sangat kurang. Sehingga yang tersedia mall-mall. Ya, mungkin ya karena mall, karena di luar lagi di musim panas, ya mungkin masuk mall ya dingin lah. Begitulah. Kalau kita cari taman agak susah. Mungkin kalau di Jakarta misalnya kita cari, ya mungkin di Ragunan, ya nggak banyak taman-taman kita bisa temukan di daerah-daerah kota-kota. Karena ini kan emang negara kita, ibu kotanya terutama, itu kan perkembangannya adalah satu wilayah yang tidak direncanakan untuk menjadi ibu kota, begitu mungkin, karena padat, ya kan, akhirnya heterogen sekali tapi padat, sehingga perencanaan dari tata kota itu agak beda dengan kalau di pinggiran. Misalnya di pinggiran tuh, misalnya di di pinggiran itu kan lebih enak, lebih nyaman, lebih tertata, karena dibikin oleh infrastrukturnya, tersedia jalan-jalan yang lebar, ada boulevardnya, dan ada park-parknya tersedia. Itu memang berbeda satu negara dengan negara lain, ya, kebijakannya beda-beda.
Nah, itu sangat mempengaruhi potensi perkembangan dari anak-anak kita atau cucu kita mulai dari kecil sampai besar. Berpengaruh karena nggak mau kalau energinya besar kan kita perlu menyalurkan energi tersebut. Misalnya kalau kelihatan, oh ini kalau energi itu harus disalurkan, misalnya, oh ada kalau musik main drum nih, kalau olahraga lari, oh, ada pohon ya panjat tuh pohon. Ya, itu ya akhirnya apa? Bisa menyalurkan, ya kan? Kucing aja juga bisa begitu. Makanya kita lihat bahwa tipe-tipe manusia itu beda-beda. Juga tipe yang senang di kamar, misalnya kan, kutak-kutik di mana di media sosial, ya kan, dengan kawan-kawannya, mungkin main game bersama atau bagaimana kan. Tapi itu kan berarti mereka juga melakukan sosialisasi, bersosial, tapi beda dengan zaman kita dulu waktu bukan di era digital ini. Makanya perkembangannya beda satu dengan lainnya, dan itu tergantung dari penerapan teknologi era digital di saat ini. Oke. Nah, beberapa kategori tipe individu dependensi kita di dalam mengilustrasikan ini, jati diri ini, kita akhirnya dari tipe pertama itu kita bikin subjudul lagi, yaitu kita bikinlah semacam kategori tipe individu, ya kan, dimana tipe 1AA misalnya, tipe menyendiri versus tipe kerja ramai-ramai. Nah, ini beda-beda, ya kan. Ada yang indikasi tipe individu yang senang menyendiri, menarik dari kesibukan, tapi sebenarnya dia terkungkung di kamar, tapi ternyata dia juga mengembara dengan media sosial, main game dengan para teman-temannya yang hobinya sama. Kita perhatikan tuh, milenial zaman sekarang ini kan beda. Ya, juga ada tipe BB, ya kan, 1BB misalnya, tipe senang bergaul, bersosialisasi. Jadi ada tipe individu yang senang bergaul, bersosialisasi semenjak kecil, ya kan, remaja hingga dewasa. Nah, cuman seperti kami tadi bilang, lewat WA, lewat Facebook, Instagram, dan medsos lainnya yang tersedia buat anak-anak zaman sekarang ini, zaman milenial. Oke. Nah, terus ada juga dari tipe 1 ini, yaitu tipe sub 1cc, yaitu ruang terbuka versus ruang tertutup. Nah, ada yang senang mulai belajar atau kerja di ruang yang terbuka, jadi alam terbuka. Itu pun juga diikuti oleh metode-metode setiap sekolah di Indonesia sekarang ini. Kita bisa lihat di Jakarta misalnya, atau pinggiran Jakarta, itu ada metode-metode sekolah yang bersatu dengan alam, jadi diperkenalkan alam terbuka. Iya. Nah, sehingga ternyata emang bagus juga karena bisa mengoptimalkan si individu tadi yang sedang belajar, sedang berkembang, itu dia menyatu dengan alam, dia diperkenalkan alam dengan tanaman, dengan kembang, dengan bunga, gitu. Nah, itu kayak di negara Eropa begitu. Kalau kami lihat itu setiap tempat itu akan ada tamannya, di mana tamannya itu ada binatangnya, ada bebeknya, ada kambingnya. Dan itu senang kalau kita bawa cucu kita. Kalau kita kan udah besar nih, udah besar lagi, udah lansia ya. Ya, kalau kita lagi berkunjung ke Belanda, nengokin anak mantu dan cucu, nah itu kalau cucu kami senang tuh kalau ke taman-taman di sana. Kenapa? Ada tempat binatang, iya. Ada bebeknya, sungainya, sungai kecil gitu kan. Saya bisa dikasih makan bebeknya, bersih lagi. Karena emang mungkin di sana ada musim dingin, musim panas ya. Sehingga musim dingin kan frozen, jadi oke. Memang beda-beda. Setiap daerah tuh geografinya beda-beda. Jadi kalau di Indonesia kan tropis, beda lagi. Kalau tipe yang tadi kita bilang, ada tipe yang terbuka, ruang terbuka, ada juga yang tertutup, ya gitu. Yaitu yang di kamar sendirian, yang tadi kami bicara tadi. Dan itu hobinya beda-beda satu dengan lainnya, ya kan, tergantung daripada individu tadi. Tapi bukan berarti bahwa individu yang berada di kamar sendiri atau main game itu tidak punya tenaga. Inspirasi sekali, artinya otaknya jalan itu kalau kita lihat ya. Itu ibaratnya kalau seperti di satu tempat air yang ditampung di dam gitu, itu kan kekuatan damnya itu kelihatannya tenang. Tapi kalau udah dibuka damnya untuk disalurkan airnya kayak air terjun gitu, itu bisa menggerakkan energi turbin listrik, dan itu sangat bermanfaat. Begitu juga individu itu walaupun dia kelihatan dari fisiknya berdiam, tapi sebenarnya di dalamnya bergejolak energi yang ide-ide cemerlang yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Jadi memang beda-beda satu dengan lain. Oke. Dan ada lagi tipe sub C2, yaitu ruang tertutup, cubicle, dan kamar kerja.
Oke, yaitu biasanya tipe individu yang senang bekerja di ruangan cubicle, karena emang juga kantornya menerapkan metode itu kan beda-beda. Ada kantor yang sudah mulai, apalagi zamannya ini ya, work from home, itu mau nggak mau kerjanya rapatnya mungkin melalui Zooming, tapi di dalam rumahnya dia juga harus menyediakan fasilitas wifi, komputer yang memadai, beserta juga receiver kan, ada transmitter dan receiver, termasuk juga ada alat-alat pendukungnya masing-masing, termasuk untuk mencetak hasil hard copy-nya lah. Oke. Nah, itu tips pertama tadi ya. Nah, Tips nomor 2, kita harus mengakui kelemahan dan kekuatan kita, ya kan? Karena kita masing-masing punya kekuatan di satu sisi, tapi di sisi lain kita ada kekurangan, ada kelemahan. Nah, sehingga kita biasanya kalau suami istri pasangan itu membutuhkan yang saling bisa melengkapi, ya kan? Dan sifatnya beda-beda. Mungkin ada persamaan ya, misalkan nilai misalnya ya. Tapi kalau berkaitan dengan kekuatan daripada potensi diri masing-masing, itu bisa beda-beda antara antara suami dengan istri, itu bisa beda-beda, ya kan? Karena dilahirkan pun di keluarga yang berbeda-beda, adat kebiasaan, peradabannya, perilakunya, ya kan? Beda-beda. Nah, oke, jadi kalau kita bisa mengenali mana kekuatan dan kelemahan kita, pada akhirnya kita insya Allah bisa mengembangkan diri kita. Kalau sekarang tips nomor 3. kita juga harus jujur pada diri kita sendiri. Iya. Kalau kita bilang kita menutupi kelemahan kita, itu akhirnya apa? Kita menipu diri kita. Kenapa? Orang kita nggak kuat di satu bidang ini, tapi kita memaksa. Atau orang tuanya memaksa cita-cita daripada orang tuanya yang nggak kesampaian. Akhirnya diterapkan kepada anaknya atau ke cucunya. Itu kan repot. Masing-masing individu itu beda-beda. Anak kembar aja beda, ya kan? Mungkin yang lahirnya detiknya bedanya sedikit ya, tapi kembar lah. Tapi sifatnya juga beda-beda, bukan berarti sama semua. Nggak bisa itu. Ya kan, kalau zaman dulu mungkin bisa dipaksa-paksa, kalau zaman sekarang nggak bisa. Apalagi zaman sekarang tuh orang nggak bisa direm pergaulannya, ya kan? Itu kalau dia nggak boleh keluar rumah, dia masuk ke medsos, ya kan? Nah, jadi sehingga akhirnya ada pengarahan juga dari keluarganya, yaitu bapaknya maupun ibunya, ya kan? Adalah waktunya. Itu di negara tertentu yang belum berkembang, itu biasanya menyediakan waktu yang fleksi tadi khususnya untuk ibu-ibu, sehingga dia secara profesi bisa berkarya, tetapi ada juga persentase waktunya untuk anaknya gitu, atau cucunya, beda-beda lah. Tapi kalau udah lansia kan udah repot ya, karena tenaganya juga kita kangen tapi nggak punya tenaga untuk gendong aja susah. Nah, itu jujur terhadap diri kita. Tips nomor 4, kita ya, artinya dari sebagai pengalaman operator dari channel ini atau penulis blog ini, itu adalah nilai kehidupan. Nah, nilai kehidupan itu yang tadi, ya kan, nilai-nilai kebaikan, ya kan, nilai-nilai tata tertib di dalam lalu lintas. Nah, itu biasanya kita ngelihat dari lalu lintas. Iya, kalau di Jakarta misalnya, maaf nih, lalu lintas kita kalau mau dari satu jalur ke jalur yang lain, kalau kita kasih sen malah gak dikasih jalan. Iya. Wah, apalagi motor, males kayaknya kakinya turun dari motor, lonong aja kan. Ya kita nggak tahu dia mau ke kanan atau ke kiri, nggak jelas tuh, ya kan? Kan repot itu. Lain kan di Eropa. Kalau di Eropa itu selain dimonitor ya, tapi kesadaran dari dirinya sendiri ada, dan itu adalah dididik dari kecil. Jadi budaya ngantre, nggak mau nyerobot. Kalau maaf nih, kalau di negara kita nih, itu kadang-kadang kalau di jalanan kelihatan sekali, ya, tidak mau ngantri, iya, main serampangan aja. Ya udahlah, begitulah keadaan. Ya namanya mungkin negara berkembang, tapi itu nggak menjadi alasan, atau populasinya terlalu banyak, itu juga tidak menjadi alasan. Oke, karena apa? Karena semua pada akhirnya akan membentuk jati diri daripada masing-masing manusia tadi. Melihat contoh-contoh panutan-panutan yang ada, terutama di salah satu adalah di jalan raya. Oke. Nah, tips nomor 5 adalah hobi passion kita. Nah, hobi kita apa? Ya kan? Tapi jangan lupa, hobi tadi belum tentu bisa menghasilkan uang. Beda-beda antara satu wilayah, tempat kita tinggal, itu berbeda-beda. Ada yang menghargai
satu profesi tertentu di mana kita hobi, terus didukung lagi sama pemerintah setempat gitu kan, sehingga dia bisa menyalurkan hobinya tanpa memikirkan mengenai nanti besok saya hidupnya gimana ya gitu kan. Karena apa? Karena disubsidi, dibantu oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, ya kan? Nah, kita bisa lihat lah negara-negara yang mendukung hobi-hobi, misalnya hobi musik gitu kan. Nah, itu biasanya kalau negara seperti yang sudah maju itu menyediakan dana tersebut, disediakan karena mereka punya program, ya kan? Macam-macam lah hobi olahraga. Aja waktu dulu kami kan kami pernah waktu masa dari kelas 1 sampai 4 SD lah ya, itu di Sacred Heart School ya, itu di Peking ya, karena orang tua kami kan diplomat. Nah, itu hobinya itu sudah ada, artinya gini loh. Kalau ada seorang hobi atau bakat ya, itu basket, itu Anak pembantu kita yang jago basket jadi diangkat jadi anak negara. negara memperhatikan seorang yang mempunyai bakat basket untuk dijadikan anak negara, karena nanti apa? Nanti akan dibina, dikasih segala macam supporting, dukungan-dukungan untuk bisa dia meningkatkan karirnya dia nanti. Misalnya kalau emang dia senang bola itu atau basket itu nanti disalurkan sehingga akhirnya bisa membawa negara tersebut maju, ya kan? Karena bakat daripada basket tadi kan akhirnya bisa berprestasi. Nah, makanya beda-beda, artinya negara itu beda-beda. Bayangin, kami dulu kan waktu itu masih kecil, itu tahun di sana tahun 5962 sudah punya sistem begitu, ya kan? Kalau di negara kita kayaknya masih mencari-cari terus. Pada akhirnya, apapun latar belakang proses pencarian jati diri maupun kategori tip individu sebagai terurai di atas, tips ke-6 adalah kita harus menjadi diri kita sendiri. Memang untuk bisa menjadi diri sendiri, kita harus mengenal jati diri. Kita masuk kategori tipe individu yang mana dari karakter-karakter di atas. Apakah kita suka menyendiri di depan laptop, belajar di ruang tertutup, ruang terbuka, potensi kekuatan kita apa, kelemahan kita, dan juga hobi passion kita apa. Sehingga yang paling penting kita harus kenali jati diri kita agar kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu itu semua tadi, tips-tips tadi, nah kita bisa akhirnya memprioritaskan mana yang perlu kita kembangkan pada saat ini, yang nanti di tahapan penengah atau tahapan akhir dari kehidupan kita. Karena prioritas beda-beda. Itu kita bicara mengenai dunia, tapi nilai-nilainya juga kita harus ada, yaitu bahwa kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta berada di dunia ini. Sehingga nanti pertanggungjawabannya nanti kalau kita sudah meninggal, nah kita tentunya saudara kita lah yang sudah pada meninggal, itu kan kita berdoa supaya mereka insya Allah diterima di sisinya Sang Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta kalau bagi Muslim kan gitu. Jadi mungkin sekian dulu ya episode saat ini di sore yang cerah ini, mendung-mendung dikit sih. Nah, mungkin sekian dulu. Kalau sekiranya bermanfaat, ya kan, jangan lupa di like dan juga di subscribe bagi yang belum subscribe kalau emang dirasakan manfaatnya, dan jangan lupa juga share lonceng notifikasi. Oke, salam sehat.